Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang administrasi kontrak dan anggaran borongan. Pendahuluan. Keberhasilan suatu proyek tidak hanya mencakup pencapaian sasaran fisik proyek sesuai dengan waktu, mutu, dan biaya yang telah direncanakan, tetapi juga melibatkan organisasi yang tertib dalam hal administrasi. Pentingnya ketertiban administratif dalam pelaksanaan proyek menjadi jelas ketika pihak-pihak terlibat harus menghadapi masalah yang memerlukan dukungan dari ketentuan kontrak, seperti usulan atau klaim dari kontraktor terkait waktu dan biaya, pembayaran pekerjaan, keterlambatan waktu penyelesaian, atau bahkan penyelesaian perselisihan. Administrasi kontrak yang tertib semakin penting seiring adanya ketentuan kegagalan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 1999 tentang jasa konstruksi. Hal ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam proyek tetap bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan pekerjaan setelah serah terima akhir pekerjaan. Secara umum, hubungan dan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan proyek telah diatur dalam dokumen kontrak, khususnya dalam dokumen syarat-syarat kontrak yang mengatur hubungan tersebut secara hukum. Selanjutnya, regulasi terkait jasa konstruksi bertujuan untuk 1. Mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan layanan konstruksi untuk mencapai struktur bisnis yang tangguh, handal, bersaing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi berkualitas. 2. Memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terorganisir sehingga terjadi kesetaraan antara pihak yang menggunakan jasa dan pihak yang menyediakan jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Meningkatkan peran masyarakat dalam sektor layanan konstruksi. B. Hukum kontrak di Indonesia. Kontrak dalam peraturan Indonesia disebut juga overeenkomst dalam bahasa Belanda, yang jika diubah ke dalam bahasa Indonesia berarti pengaturan atau perjanjian yang mengikat secara hukum dalam bahasa Inggris. Dalam konteks yang lebih luas, istilah ini sering disinggung sebagai pengertian. Pemahaman adalah apa yang terjadi ketika setidaknya dua orang bersumpah untuk menyelesaikan aktivitas tertentu, biasanya tertulis oleh Abdul tahun 2004. Kemudian, kontrak mengacu pada pemahaman yang dibentuk melalui persetujuan dan pengakuan dari pertemuan yang mengungkapkan harapan mereka sesuai pedoman syariah yang akan membawa konsekuensi yang sah bagi subjek yang bersangkutan. Menurut Naja dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa pada dasarnya kontrak adalah suatu perjanjian yang memiliki kewajiban yang mengikat. Tidakkah pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perikatan berasal dari satu perjanjian dan dua undang-undang. Fuadi menyatakan bahwa terdapat berbagai definisi kontrak yang bervariasi tergantung pada aspek-aspek tertentu dalam kontrak yang dianggap krusial, dan inilah yang menjadi fokus utama dalam masing-masing definisi tersebut. Menurut kutipan yang diambil dari Naja, salah satu definisi kontrak yang tercantum dalam kamus adalah sebagai berikut. Kontrak merupakan sebuah persetujuan antara dua atau lebih yang mampu memicu, mengubah, atau menghapuskan hubungan hukum. Untuk persiapan dan penyusunan suatu perjanjian tertulis atau kontrak drafting,
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami dasar-dasar kontrak itu sendiri. Dengan kata lain, tahap awal yang harus dijalani adalah memperoleh pemahaman yang kuat tentang hukum perjanjian atau perikatan, terutama saat membuat sebuah kontrak. Terkait dengan topik ini, E.H. Hondius yang dikutip oleh Syahmin menyatakan bahwa kontrak standar adalah ide perjanjian tertulis yang dirancang tanpa diskusi tentang kontennya dan biasanya digunakan untuk sejumlah besar perjanjian yang memiliki karakteristik khusus meskipun tidak terbatas pada jumlahnya. Dalam sumber lain, Naja menjelaskan bahwa kontrak standar atau perjanjian baku mengacu pada kontrak-kontrak yang sudah ada dalam bentuk standar atau formulir tetap. Dan secara umum, kontrak standar diproduksi massal dengan beberapa bagian yang perlu diisi sesuai dengan detail transaksi, seperti nilai transaksi, jenis dan jumlah, barang yang diperdagangkan, dan sebagainya. Dengan pendekatan ini, lembaga pembiayaan yang menyusun kontrak tersebut tidak memberikan peluang bagi pihak lain untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian yang akan dimasukkan dalam kontrak. Setelah terjadinya suatu perjanjian, maka terbentuklah suatu hubungan hukum antara dua individu yang dikenal sebagai perikatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian atau kontrak menghasilkan perikatan. Perikatan tersebut melibatkan hubungan hukum antara dua individu atau entitas, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sementara pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. D. Hukum kontrak di Indonesia. Jenis-jenis kontrak dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kontrak standar atau standar kontrak. Kontrak standar adalah perjanjian di mana hampir semua klausalnya telah ditetapkan dan tersedia dalam formulir tertentu. Tujuannya adalah untuk menjalankan perjanjian dengan cara yang efisien, ekonomis, dan praktis. Secara khusus, tujuan utamanya adalah melindungi salah satu pihak dari potensi kerugian akibat tindakan debitur atau untuk memberikan kepastian hukum. Kedua, kontrak bebas atau free contract. Kontrak bebas didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata, namun mengingat pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang mencakup asas keadilan dan peraturan hukum, prinsip dasar dalam kontrak bebas ini tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, norma, etika, dan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian ketiga, kontrak tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis merujuk pada perjanjian yang diatur dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang disepakati secara verbal, hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara pihak-pihak yang terlibat. Dari definisi kontrak, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah akad atau kontrak dapat dipakai secara bergantian dengan perjanjian atau persetujuan. Hal ini melibatkan setidaknya dua orang yang sepakat untuk melaksanakan tindakan tertentu melalui kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad atau kontrak tersebut. C. Aspek hukum dalam jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan jasa konstruksi perlu diperhatikan beberapa aspek hukum berikut. Pertama, aspek hukum perdata yang mencakup validitas perjanjian terkait kontrak pekerjaan jasa konstruksi, serta kepatuhan terhadap legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi, dan kelengkapan hukum pihak-pihak terlibat dalam perjanjian. Dua, aspek administrasi negara yang mencakup tata kelola administratif yang harus diikuti dalam menjalankan kontrak dan mematuhi regulasi perundang-undangan terkait konstruksi. Ketiga, aspek ketenagakerjaan yang melibatkan aturan ketenagakerjaan untuk
para pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Aspek pidana yang menangani ketiadaan unsur pekerjaan yang dapat masuk dalam ranah pidana. Kemudian hukum mengenai kontrak pembangunan dalam hukum komitmen yang diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Umum. Mulai dari 29 pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Umum menyatakan bahwa setiap pengertian bermula dari suatu susunan pengertian dan pengaturan. Dalam suatu perjanjian berlaku baku peluang untuk mengadakan perjanjian, sebagaimana dimaknai dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Adat yang menyatakan bahwa setiap pengertian yang sah mempunyai hakikat sebagai peraturan bagi pihak yang memerlukan. Ketika suatu perjanjian dianggap sah, berarti perjanjian tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Umum yang mencakup 4 standar keabsahan suatu perjanjian, yaitu 1. Adanya kesepakatan dari pihak yang terikat. 2. Kecakapan untuk membuat perikatan. 3. Adanya objek yang spesifik. 4. Terdapat sebab yang sah. Kemudian D. Kontrak kerja konstruksi. Aturan yang mengatur hubungan kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus diuraikan dalam kontrak kerja konstruksi. Sebab sebuah kontrak kerja konstruksi setidaknya harus memuat informasi terperinci mengenai 1. Pihak-pihak yang terlibat. 2. Perincian dan deskripsi pekerjaan. 3. Durasi dan atau pemeliharaan. 4. Profesional dan atau ahli teknis. 5. Hak dan tanggung jawab. 6. Prosedur pembayaran. 7. Pelanggaran kontrak. 8. Penyelesaian sengketa. 9. Terminasi kontrak konstruksi. 10. Keadaan force majeure. 11. Ketidaksesuaian kualitas dan kegagalan struktur. 12. Perlindungan pekerja. 13. Lingkup perlindungan lingkungan. Secara khusus terkait kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan perlu memuat ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual. Penyusunan rumusan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti cakupan pekerjaan, nilai pekerjaan, dan batas waktu pelaksanaan. Penjelasan mengenai cakupan pekerjaan ini melibatkan A. Lingkup pekerjaan yang mencakup sejauh mana pekerjaan harus dilakukan. B. Persyaratan administratif, yaitu prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak dalam menjalankan interaksi. C. Kebutuhan khusus, khususnya pengaturan khusus yang harus dipenuhi oleh koperasi spesialis. D. Tanggung jawab atau jaminan yang meliputi keamanan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan penyelesaian lebih awal, asuransi terhadap kecelakaan bagi pekerja dan lingkungan setempat. E. Laporan hasil pekerjaan pembangunan berupa dokumentasi yang tersusun mengenai kemajuan pekerjaan. Kemudian E. Peraturan perundang-undangan dalam jasa konstruksi. Ada beberapa aturan yang mengatur tentang konstruksi. Itu yang pertama, Hukum Nomor 18 Tahun 1999 mengenai pelayanan konstruksi. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang kegiatan dan peran masyarakat dalam pelayanan konstruksi. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 mengenai penyelenggaraan layanan konstruksi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pembinaan pelayanan konstruksi. Jadi ada peran, penyelenggaraan, dan pelaksanaan. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang panduan pelaksanaan pengadaan barang
atau jasa pemerintah beserta perubahannya. Kemudian Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 339 garing KPTS garing M garing 2003 mengenai panduan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah. Kemudian Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor 08 garing SE garing M garing 2006 tentang pengadaan jasa konstruksi untuk instansi pemerintah pada tahun anggaran 2006 dan beberapa aturan yang terjadi yang diizinkan, kemudian entah regulasi tertentu yang sudah ditetapkan. Kemudian F itu aspek hukum perdata. Permasalahan yang muncul sebagian besar dari antaranya adalah kasus cedera janji dan demonstrasi melanggar hukum. Gagal bayar mengacu pada tidak dipenuhinya komitmen yang telah ditetapkan dalam suatu kesepahaman atau kesepakatan, baik pengaturan tersebut muncul dari pemahaman langsung atau pengaturan yang muncul berdasarkan peraturan. Ketidakpuasan terhadap komitmen ini dapat terjadi melalui dua cara, khususnya akibat dari kesalahan salah satu pihak, baik disengaja maupun karena kelalaian. Dua, dikarenakan keadaan memaksa atau force majeure yang berada di luar kendali para pihak sehingga tidak dapat disalahkan. Dan G, aspek hukum pidana. Tadi aspek hukum perdata, hukum pidana. Bila terjadi wan prestasi termasuk tidak terpenuhinya butir-butir perjanjian, maka penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai komponen yang ditentukan dalam butir-butir perjanjian. Hal ini karena perjanjian tersebut berfungsi sebagai alasan sah yang membatasi pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatannya. Pedoman ini tercermin dalam Undang UU JK bagian 10 yang mengatur tentang sanksi sebagaimana tergambar dalam pasal 43 ayat 1, 2, dan 3. Ya, pada tingkat dasar pengaturan ini menyatakan bahwa persetujuan pidana dapat dipaksakan pada setiap individu yang merencanakannya, menyelesaikan atau mengarahkan pekerjaan pembangunan yang tidak menyetujui kebutuhan khusus dan mengakibatkan kekecewaan terhadap pekerjaan pembangunan atau kekecewaan terhadap struktur setelah struktur diserahkan. Persetujuan tersebut dapat berupa pidana penjara paling berat 5 tahun atau denda paling banyak 5% dari perjanjian sebagai insentif untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan 10% dari perjanjian sebagai insentif untuk pengaturan dan pengawasan. Ya, dalam kondisi lain, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan perubahan volume dan material, dapat menyebabkan unsur-unsur demonstrasi kriminal berupa penyelewengan dan penyelewengan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yaitu penipuan. Seseorang yang sungguh-sungguh bermaksud menipu dirinya sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum, seperti menggunakan nama palsu atau kedudukan yang menyesatkan, memanfaatkan kelicikan atau serangkaian tipu muslihat. Itu bagian dari pasal penipuan. Kemudian pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Jadi seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum mempunyai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian besarnya mempunyai kedudukan pada orang lain dan barang itu berada dalam penguasaannya bukan karena suatu perbuatan salah, dapat dituduh melakukan perbuatan salah atau penyelewengan. Pelanggaran ini dapat diancam dengan pidana penjara paling berat 4 tahun dan atau denda Rp900. Yang ketiga, pidana korupsi. Ya, persoalan yang sering mengemuka adalah keterkaitan antara ingkar janji dan dengan demonstrasi pidana pencemaran nama baik terhadap kontrak pembangunan pada proyek-proyek yang didukung oleh aset terbuka, baik dari rencana keuangan, pendapatan, dan konsumsi daerah atau APBD, maupun rencana keuangan, pendapatan, dan penggunaan negara APBN.
Rusaknya jaminan senantiasa dikaitkan dengan pengaturan tertentu yang sah, khususnya Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemusnahan perbuatan pencemaran nama baik terkait Peraturan Nomor 20 Tahun 2000. Ya, artikel ini menjelaskan komponen-komponen yang harus tersedia dalam demonstrasi pelanggaran hukum yang merendahkan martabat. Pertama, tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Dua, melaksanakan tindakan untuk meningkatkan kekayaan pribadi, pihak lain, atau suatu badan hukum. Tiga, menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian. Empat, memanfaatkan kekuasaan dan peluang yang dimilikinya berdasarkan jabatan dan posisinya dengan maksud untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bagian dari pidana korupsi. Ya, ini masih dalam konteks pidana korupsi, dia melawan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan kekayaan pribadi atau pihak lain dan mengakibatkan kerugian keuangan dan ekonomi negara. Itu adalah korupsi. Ya, kemudian lanjut untuk Peraturan Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pemeriksa keuangan. Pasal 10 ayat 1, Peraturan BPK menegaskan bahwa BPK mempunyai kewajiban untuk menilai atau memutuskan seberapa besar kerugian negara yang diakibatkan oleh demonstrasi yang melanggar hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Yang berkaitan dengan pidana yang merendahkan martabat, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal ini hendaknya mempunyai pilihan untuk diteruskan melalui suatu siklus legitimasi formal untuk memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat disebut perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dalam hal ini dapat menyebabkan peningkatan kekayaan pribadi atau pihak lain dan mengakibatkan kerugian moneter. Terlebih lagi perekonomian bangsa. Apalagi yayasan yang mempunyai kedudukan memutus musibah negara dapat dibedakan dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan atau BPK, pasal 10 ayat 1. Pasal ini memberi peluang berharga untuk mencatat gugatan bersama terhadap kegiatan yang tidak memenuhi unsur pidana, pencemaran nama baik, namun dapat atau mungkin menimbulkan kerugian negara. Kemudian kita masuk ke aspek sanksi administratif. Hukum administratif yang dapat diberlakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi melibatkan pemberian peringatan secara tertulis, penangguhan sementara pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, larangan sementara terhadap penggunaan hasil pekerjaan konstruksi bagi pihak yang menggunakan jasa konstruksi, pembekuan izin usaha dan atau profesi, pencabutan izin usaha dan atau profesi. Jadi itu merupakan sanksi administratif yang ada pada aturan jasa konstruksi. Baik, demikian tadi penyampaian tentang materi pembelajaran administrasi, kontrak, dan anggaran borongan. Sekian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.